rezeki yang luas, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini referensi ya sudah disampaikan juga ya di GBPP, di RPS itu ya, dan juga sudah dibagikan ya buku-buku yang untuk diresum ya minggu depan itu sudah store ya satu bab ya, bab. Store-nya lewat ini aja ya, email aja ya. Nah, nanti Bapak lihat situ. Nah, kemudian nanti hard copy-nya di store pada akhir semester, mid semester ya. Nah, itu di jiglek aja ya, nggak usah dijilid, disatukan aja ya. Bab 1 sampai bab terakhir. Nah, tapi untuk laporan mingguannya lewat email aja ya, Amir Rizal Unip CID ya. Bisa nggak ini di sini? Ini nggak bisa ya. Jadi kita mulai bab 1 ya, mengulang juga dari bab yang dulu ya, yang warna biru itu. Jadi semenjak reformasi, jadi kita ini dalam bernegara, berbangsa ya, kita ada starting point ya dalam eksisnya suatu rezim. Kita mulai dari zaman kemerdekaan. Nah, zaman kemerdekaan itu disebut rezim Orde Lama ya. Nah, Orde Lama pun sebenarnya ada fragmen-fragmennya sendiri ya. Nah, kita ini telah tadi kurang jujur dengan sejarah bahwa presiden kita itu bukan hanya Soekarno zaman Orla itu ya, pernah Indonesia Darurat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Nah, itu pernah jadi presiden, tapi nggak dihitung. Ya, itu dihitung karena itu dengan darurat. Kalau nggak ada pemerintahan waktu itu, ya bisa-bisa ngulang dari awal ya perjuangannya. Gitu. Ibu kota itu pernah Bukit Tinggi, pernah Yogyakarta, selain dari Jakarta. Ini generasi penerus ini harus tahu sejarah perjuangan. Ya. Makanya di sini kita belajar sejarah sebagai ilmu, ya, sebagai kenang-kenangan, ya, bukan sebagai catatan masa lalu, bukan, sebagai ilmu pelajaran. Ya. Dari tiap-tiap pelajaran kita mendapat hikmah, gitu ya. Nah, jadi ada Orla, ada Orba, ada Orde Reformasi. Nah, sekarang kalau nggak ada yang turun ke jalan lagi mengganti rezim, maka Orde Reformasi sampai sekarang masih Orde Reformasi. Terhitung dari 48. Nah, Orla terhitung dari 45 sampai dengan 65, ya, 20 tahun. Nah, dari 65 sampai 98, ya, 30 tahun lebih, 32 tahun. Nah, dari 98 sampai sekarang sudah berapa? Ya, 20 tahun lebih ya. Tahun 2000 aja ada 22, berarti sudah 24 tahun sekarang ya. Orde Reformasi. Nah, setelah berakhirnya Orba ya, karena kemulut politik zaman dulu ya, kaitannya dengan Pancasila ini, nah pada masa Orba itu ada proses indoktrinasi ya. Tapi kalau tidak indoktrinasi, kita tidak akan menjadikan Pancasila itu sebagai pelajaran. Nah, tapi karena akibat indoktrinasi tadi dan Pancasila itu diartikulasi politik zaman Orba, maka kita akhirnya nggak suka juga Pancasila. Nah, itulah terjadi pada 98 itu ada euforia ya menolak Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, kalau Pancasila itu ibaratnya tubuh kita nih, jiwanya ya, jiwa. Jiwanya kalau dia dibuang, ya matilah barang tuh ya, matilah badan kita ini. Ya.
Begitu juga Pancasila itu diganti dengan komunisme, liberalisme, ya negara Indonesia udah nggak ada lagi. Ya. Orangnya masih ada, wilayahnya masih ada. Tapi negaranya sudah nggak ada lagi. Ya. Jiwa kebangsaannya itu sudah nggak ada lagi. Gotong royong, ketuhanan, persatuan itu nggak ada lagi. Yang ada adalah persaingan bebas, pasar bebas, ya kan? LGBT, ya kan udah beda masyarakatnya. Ya, masyarakat kita yang santun, ramah, ya, ketuhanan, ya, persatuan, gotong royong itu akan diganti oleh LGBT, ya. Terus ya nyawa orang itu hanya dilindungi oleh hukum, ya, bukan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, komunisme juga begitu. Nah, jadi dunia sekarang ini ideologi yang kuat itu ya komunisme, kapitalisme, liberalisme. Kalau ateisme itu nyempal aja dia, ya, ateisme. Itu yang tiga itu yang untuk sekarang itu ya. Nah, masuklah kemudian pengimbangnya ada Pancasila, ada juga Islamisme, ya. Ada Islamisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, Pancasila, ya. Jadi itulah aliran-aliran yang menentukan ya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi kita pelan-pelan mengembalikan Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai falsafah bangsa, sebagai way of life dalam bermasyarakat bangsa bernegara. Tapi kalau pandangan hidup kita secara pribadi, kemasyarakatan, dunia akhirat, ya agama kita masing-masing, gitu ya. Nah, tapi itulah yang dirangkum oleh Pancasila tadi, ya. Nah, itulah. Jadi konsep substansi yang penting, ya, di dalam mata kuliah ini, ya, kita lihat, kita sandingkan dengan perkembangan, ya, global, ya. Sekarang negara-negara ini sudah borderless, ya, sudah bebas batas, ya, jasa, barang, orang itu bisa lintas negara dengan cepat, ya, tanpa batas. Nah, mungkin nggak lama lagi akan ada KTP dunia mungkin, ya, KTP dunia, di mana orang-orang bisa mudah berpindah, ya. Nah, Indonesia sudah mengantisipasinya itu, ya. Jadi entah kenapa gitu, ya, mudah sekali menjadi warga negara Indonesia ini, ya, dibandingkan dengan Amerika, ya. Amerika tuh tiap tahun dia mengeluarkan green card, ya, kartu hijau untuk memberi kesempatan orang-orang di seluruh dunia untuk menikmati American Dream. Nah, American Dream itu ya contohnya tadi anak seorang pembantu saja, ya, yang hasil bukan pembantu, anak seorang uh, negro, ya, kastanya rendah di Amerika, kemudian dia hasil dari diperkosa oleh penjahat, ya, bisa jadi menteri keuangan yang hebat, ya. Itu siapa tuh? Ada cewek itu, ya. Nah, itu contohnya. Seperti Colin, ya, dari Amerika Latin bisa jadi panglima, ya. Dan banyak lagi, ya, seperti Steve Jobs yang dari negara Balkan situ pindah ke Amerika bisa jadi konglomerat di Amerika. Itu disebut American Dream itu, ya. Jadi bagi mereka, ya, pandangannya gitu, ya, mimpi Amerika. Ini semua bisa dicapai dengan konsep kerja keras. Nah, kita sebagai negara bangsa yang bermartabat itu harus mempertahankan, ya, ideologi kita ini, ya, karena kita menganggap kita ini lebih bermartabat, ya, karena kita sangat menghargai, ya, kehidupan, ya, pribadi maupun masyarakat, ya. Nah, dan berusaha memberikan perlindungan juga kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya ada Kementerian Sosial. Di Amerika nggak ada Kementerian Sosial itu, ya. Di negara Cina ada apa nggak tahu, ya, karena kiblatnya sekarang itu adalah Cina dan Amerika, ya. Cina udah sangat maju sekarang. Jadi dengan demikian kita tidak bisa meninggalkan Pancasila ini, ya.
Apalagi sekarang ini udah masuk berbagai macam kepentingan oligarki ya yang mengintervensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara kita. Contohnya misalnya lepasnya Timur Timur, ya kan? Kemudian kerusuhan massa yang kerap terjadi ya, seperti pertarungan antar etnis ya, yang sifatnya masif ya, itu pernah terjadi. Seperti Maluku, peristiwa Poso, itu intervensi dari oligarki dunia itu. Ya. Kalau enggak, dari mana orang mau bergerak? Kalau enggak ada duitnya ya. Jangankan mau perang, mau bunuh-bunuhan ya. Kita mau makan aja kalau nggak ada duitnya loyo kita ya. Itu contohnya ya. Jadi kita harus melihat, jadi kalau ada fenomena kita harus melihat di sebaliknya itu ya. Maka kita selalu bertanya ya dengan menggunakan 5W itu ya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan ya, gitu ya, dan bagaimana. Itulah alat kita belajar. Mari kita hayati apakah pendidikan bersyarat ini memang diperlukan dalam konteks recovery ya, jangka panjang bangsa Indonesia. Ya. Nah, sekarang ini kita masih dalam bergejolak ya, gejolak ini ya. Misalnya apalagi terutama di sosial media. Ini udah disampaikan dulu belum ya? Halo, Zahra? Ini belum, Pak. belum ya? Sudah? PPT ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sampai di mana? Sampai di mana kemarin PPT-nya? Slide. Slide berapa? 7. Ini 7 nih. Ini 8. Udah sampai sini belum? Belum kayaknya, Pak. Iya, belum, Pak. Belum, Pak. Baru sampai yang apa? Kognitif itu loh. Baru sampai slide 7, Pak. Oh, 7 Motorik. ya. Nih. Iya. Iya, Pak. Oh. Jadi pendekatan yang kita gunakan, pendekatan itu kalau bahasa Inggrisnya paradigm ya. Kalau bahasa istilahnya itu cara pandang kita ya, ya perspektif. Ketika kita melihat suatu objek ya, kita akan melontarkan pendapat. Nah, pendapat kita ini harus ada dalilnya ya. Dalil itu landasan teori ya. Jadi ketika misalnya seorang dokter menganalisis suatu fenomena penyakit ya seperti virus COVID misalnya kan. Nah, untuk menyatakan apakah COVID ini bisa menjadi pandemi, endemik dan sebagainya itu, nah, dia melakukan analisis ya. Nah, dengan menggunakan teori-teori. Ya. Maka lahirlah banyak pendapat itu tentang COVID itu ya. Nah, semua pendapat itu dilihat dari sisinya masing-masing itu benar. Ya, tapi yang paling benar adalah ketika melihat dari semua sisi holistik. Nah, makanya dalam pengobatan dokter pun juga ada holistik gitu ya. Jadi nggak bisa satu penyakit itu hanya ditangani oleh satu orang dokter saja spesialisasi misalnya. Misalnya untuk operasi apa jantung, nah, itu kan melibatkan banyak keahlian ya seperti saraf, anestesi, ahli jantung itu sendiri ya, ahli nutrisi, mungkin nggak gitu ya. Ya nggak bisa dia sudah operasi jantung ya nggak ada tindak lanjutnya, gizinya nggak ketahuan ya. Nggak semua ya spesialis tahu semua ya. Itulah kalau dokter umum ya kita di pendekatannya secara umum ya. Makanya makin tinggi makin spesialis ya. Nanti kalau udah dokter selevel S3 itu super spesialis gitu ya.
seperti dokter umum, terus ngambil saraf, ya, itu spesialis saraf. Ya. Nanti naik lagi jadi bedah saraf, nah, itu lebih super spesialis bedah saraf. Itu contohnya, ya. Nah, jadi dalam melihat Pancasila ini juga ada pendekatan filsafat yang digunakan, yaitu filsafat hermeneutik dan pedagogis. Nah, kalau hermeneutik ini satu metode pendekatan filsafat yang memberi makna, ya, kepada fenomena-fenomena kehidupan kita ini, ya. Misalnya gejala sosial, ya, misalnya saling hujat, ya, di sosmed. Nah, akhirnya karena hujat-hujatan banyak orang sakit hati, gitu, ya. Nah, itu belum diatur oleh hukum. Maka kemudian timbul, ya, pendapat ahli hukum mengatakan, nah, kalau nggak ada hukumnya, ya nggak bisa lah dihukum. Sementara kalau nggak dihukum, perbuatan ini sudah mengganggu ketertiban, kedamaian, dan keseimbangan masyarakat. Nah, ini carikan jalan keluarnya, maka keluarlah undang-undang ITE, gitu, ya. Begitu juga dengan ilmu kedokteran, ya, lahirlah macam-macam antivirus, ya. Bagaimana melemahkan virus ini, maka lahirlah booster, lahirlah Sinovac dan sebagainya, gitu, ya. Nah, itu orang untuk memecahkan masalah tadi. Ini fenomena, gitu, ya. Nah, fenomena dalam hal Pancasila ini adalah fenomena hidup, ya. Kalau tadi fenomena saintifik, ya, masing-masing disiplin ilmu, ya. Nah, tapi kalau dalam filsafat Pancasila ini, ya, kita memikirkan, ya, bagaimana jalan keluar, ya, untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Misal masalah disintegrasi, masalah kesenjangan sosial, masalah kesenjangan gaya hidup, ya. Nah, kalau orang miskin nggak punya gaya hidup dia, ya. Tapi kalau udah super kaya, udah kaya gitu lah, kaya udah mulai dia tuh, ya. Dia menemukan jati dirinya katanya, gitu, ya. Padahal enggak. Ini nih kalau dari segi agama justru makin jauh dari jati diri, ya. Nah, tapi orang-orang yang materialism, ya, hanya menilai materialisme itulah pencapaian tertinggi, ya, merupakan kebahagiaan mereka kalau udah punya harta banyak, sudah berkuasa, gelarnya panjang dan sebagainya, ya. Nah, dia menikmati itu, ya, dia merasa bangga, gitu, ya. Padahal itu semua aja itu kebahagiaan semua. Ya, ya, orang kalau hebat, maksudnya secara materi banyak, tapi nggak ada gunanya buat orang lain, ya kita akan menyepelekan, ya. Nah, tapi orang banyak tertipu, nengok orang mobil bagus, ya, terutama kalau kita naik level menengah, gitu, ya. Jadi orang-orang itu melihat atribut pergaulan, ya. Melihat orang datang pakai dasi, pakai mobil bagus, minyak wangi, itu akan diperlakukan dengan hormat, ya. Nah, lihatlah di pesta-pesta kawin, ya, ada meja-meja khusus, gitu, ya. Nah, itu yang dikejar mereka, itu pengakuan itu, mau perlakuan khusus, istimewa, gitu, ya, dari orang-orang lain. Ya, itu dari segi filsafat materialisme itu, ya. Nah, kita ini Pancasila, filsafat ketuhanan. Nah, itulah banyak filsafat pendekatan tadi, ya. Nah, kemudian dalam mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, ya. Jadi kita Pancasila itu bukan dogma, ya. Kalian harus bisa membedakan antara doktrin dan dogma, ya. Seperti Pancasila pada zaman Orde Baru itu merupakan hasil indoktrinasi, ya. Jadi dianggaplah Pancasila itu sebagai ajaran, ya, ajaran di zaman Orla dulu ajaran Soekarno, ya, didoktrinkanlah, wah ini ajaran Soekarno dan harus dijadikan pedoman hidup kita, ya. Itu doktrin namanya, ya. Kalau di zaman Orde Baru, Pancasila itu dari doktrin menjadi dogma. Jadi bukan hasil ajaran siapa-siapa, tetapi Pancasila itu adalah jiwa bangsa, ya. Dia hidup tumbuh lemah. Jadi di dogma,
ya. Kemudian setelah reformasi kita lihat doktrin dan dogma ini akan mengakibatkan Pancasila itu sebagai ideologi yang terlalu tinggi, nggak bisa dicapai, ya, atau dia tertutup, ya, nggak bisa melihat keluar, ya, seperti katak dalam sumur, ya. Kalau katak dalam sumur nengok ke atas, ya cuma nengok di atas sumur, itulah langitnya, ya. Nggak tahu di sebelah kiri kanan dan di atas langit ada langit, nggak tahu katak itu, ya. Nah, kalau katak dalam tempurung malah lebih kecil lagi, ya. Seakan-akan dia itulah isi alam semesta ini, ya. Kalau katak dalam tempurung. Tapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah akademik, ya. Jadi pendekatan hermeneutik itu kita mempelajari Pancasila itu tidak lagi secara dogmatis, secara doktriner, tapi secara akademik. Itu di perguruan tinggi, tapi kalau masih di SD, SMP, ya, itu harus memang dalam bentuk doktrin dan dogma, gitu ya. Nah, contoh lagi dogma, doktrin misalnya wawasan Nusantara, ya, itu ajaran dari Profesor Mokhtar, ya, yang diterima secara hukum oleh masyarakat internasional, ya, kemudian dijadikan konvensi, ya, salah satu bab dalam konvensi internasional. Nah, dengan diterimanya wawasan Nusantara itu, wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali lipat, ya, dari 1,9 menjadi 5,19 juta kilometer persegi. Ya, tanpa perang, ya, tanpa mengeluarkan duit triliunan, tanpa korban jiwa, ya. Nah, itu doktrin, ya, doktrin wawasan Nusantara. Kalau dogma, misalnya kita lihat misalnya dalam ajaran agama Islam, agama Katolik. Kalau dalam agama Katolik Trinitas, kalau dalam Islam itu bab tentang sholat, ya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Nah, itu nggak bisa itu. Ini ditanya jawab, mau dirubah-rubah gitu, ya. Siapapun yang ditanya, imam, mazhab, ulama, ya sholat subuh itu ya 2 rakaat, ya kita lakukan 2 rakaat. Dan bagaimana caranya? Ya tiru aja, ya. Ya kita niru guru kita niru ulama, ulama meniru para sahabat, ya. Dan sahabat meniru para nabi, dan nabi meniru malaikat Jibril, ya. Jadi sholat itu bukan didalilkan begitu, enggak, ya kita meniru aja, kita copy paste aja apa yang dilakukan Jibril, ya, menghadap ke kiblat, ya kan, takbir, ya, tahmid, tahlil, ya, salam, ya, gitu, ya, ruku, sujud. Nah, jadi dari segi yuridisnya konstitusional dan objektif ilmiah. Nah, disitulah kita sekarang ini, ya, mempelajari Pancasila itu, ya, yaitu yuridis, konstitusional, artinya kita mempelajari Pancasila itu sebagai dasar, ya, dasar tata norma kehidupan, ya, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kalau dalam ilmu hukum, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, sumber hukum yang tertinggi yang sifatnya tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 45, dan yang tidak tertulis itu namanya konvensi, ya. Undang-Undang Dasar, ya, yang tidak tertulis konvensi, yang tertulis itu Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 maka menurunlah dia itu dalam tahapan MPR, ya, undang-undang dan peraturan pemerintah, presiden dan sebagainya, ya. Jadi kita mempelajari Pancasila di perguruan tinggi itu adalah mempelajari Pancasila sebagai suatu filsafat. Itu dengan menggunakan pendekatan hermeneutik tadi, ya, melihat fenomena-fenomena. Philosophical way of thinking. Jadi filsafat, cara kita berpikir, ya. Nah, cara kita berpikir dibimbing oleh 5 nilai itu, ya. Ketika misalnya seorang dokter memperlakukan pasien, ya,
Nah, kalau dia tidak dibimbing oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu tadi ketuhanan dan seterusnya itu, maka nanti materialisme yang menonjol. Ya. Dia lihat siapa yang paling besar bayarannya, paling mampu dia, maka pelayanan itu dibedakan. Ya, antar pada orang kaya dan orang miskin beda. Gitu ya. Kalau orang kaya nanti nelpon, nah, datang ya, atau cepat pelayanannya. Ini misalnya orang miskin nggak dilayani. Ya. Sama juga Ustadz, ya ceramah-ceramah di masjid. Tanya, itu bayarannya berapa masjid itu? Wah, 300.000. Wah, 300.000 itu kan bayaran saya 5 tahun yang lalu. Ah, lewat itu. Nah, kalau ada pun, ya daripada nganggur, ya diterima. Tapi begitu ada tawaran lain yang lagi, masjidnya bayarnya 500 atau 700 kali ceramah, ya dia pilih yang situ. Nah, itu kan. Padahal Ustadz, mana? Nah, gitu ya. Ini tidak Pancasilais cara seperti itu tuh, ya. Kemudian ada yang kedua pendekatan pedagogis, ya. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai, ya. Mata kuliah pengembangan kepribadian. Jadi Pancasila itu sebagai pendidikan nilai. Jadi bagaimana caranya, ya, kita belajar Pancasila itu sehingga menjadi bagian dari akhlak kita, dari cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita ini, ya itu tadi, ya, yang akan menentukan ya, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita ini hidup ini ujian. Ya, ujian itu masalah, ya. Ujian itu masalah. Ya, misalnya untuk masuk fakultas kedokteran UNIF, ya ada ujiannya itu. Bukan tiba-tiba aja kalian masuk, ya kan? Nah, ada masalah yang harus diselesaikan, ya. Yang nanti kalau sebagai dokter, cara berpikirnya, cara memecahkan masalah untuk masuk perguruan tinggi dan masuk ke fakultas kedokteran, gitu. Makanya dibagilah grade, passing grade. Nah, untuk yang paling favorit, passing grade-nya sekian, gitu ya. Nah, kedokteran juga gitu, ada minimal dia, walaupun misalnya dia nggak favorit, misalnya kan, kalah sama informatika, misalnya kan, tapi dia ada minimalnya, ya, minimal sekian, di bawah itu nggak lulus, gitu ya. Nah itu tadi, ya, diberi soal-soal. Nah, untuk mengukur kapasitas dia dalam memecahkan masalah. Ya. Jadi pendidikan nilai, ya, kalau dari sisi pendekatan pedagogis. Kebebasan interpretasi harus diikuti usaha konstruktif atas nilai yang muncul. Nah, artinya apa? Ya, kita tidak hanya sekedar kritis, tapi juga mampu memberikan solusi, ya, jalan keluar atau pemecahan masalah, ya. Nah, berarti menggali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, ya. Jadi pandangan hidup, ya, itu artinya itu yang pandangan itu kan tadi ya pendekatan, ya, atau cara kita mendekati masalah dan menyelesaikan masalah itu. Nanti pas kita menyelesaikan perguruan tinggi, ya itu disuruh menyelesaikan masalah, ya. Kalau hukum, bidang hukum, kedokteran, bidang kedokteran, ya, bikin skripsi atau laporan akhir atau apa studi kasus dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita melihat Pancasila tadi dan berpikir secara filosofis, ya. Jadi kita belajar Pancasila itu di tingkat perguruan tinggi itu tadi secara filosofis, ya. Filosofis itu artinya dari kata philo dan sophia, ya. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan, ya. Jadi dengan cara berpikir mencintai kebijaksanaan, ya. Nah, jadi mencintai kebijaksanaan itu apa? Yang disebut dengan bijaksana itu adalah kita bisa menyelesaikan soal-soal
secara adil, itu bijaksana. Ya. Adil itu apa? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu ya. Kalau kacamata ditempatkan di mata, topi di atas kepala. Nah, itu. Jadi kalau topi ditaruh di muka ya bukan pada tempatnya, gitu ya. Misalnya adil dalam mendidik anak-anak, ya nggak samalah ya memberi uang belanja kakak sama adik misalnya, terus anak perempuan dan anak laki-laki. Ya sesuai kebutuhannya itu yang adil ya. Kalau kakaknya sudah kuliah tentu belanjanya lebih banyak, uang yang dikeluarkan juga lebih banyak, uang kuliah, uang UKT dan sebagainya. Sementara adiknya masih SMP ya, pengeluaran untuk dia ya segitulah, uang jajannya juga begitu. Nah gitu ya, bukan adil sama anak itu ya sama aja, anak kecil dikasih duit, anak besar dikasih duit. Anak kecil dikasih permen, anak besar dikasih permen. Kacau itu ya. Pasti kalian ini kalau dikasih permen sama orang tuanya nggak mau lagi kan? Benar nggak? Masih mau permen? Nggak mau ya. Tapi kalau yang cowok-cowoknya nanti kalau udah jadi pejabat, banyak duitnya, ya mau lah. Tapi bukan permen, tapi gula-gula gitu ya. Tahu gula-gula? Hah? Zulkarnain? Zul? Ya, Pak. Tahu gula-gula kan? Istilah gula-gula? Ya, Pak. Nah itu ya. Jadi kalau orang banyak baca itu istilah itu harus tahu ya. Kalau nggak baca nggak tahu gula-gula itu apa? Permen, bukan lagi permen ya. Nah, gula-gula itu adalah simpanan pejabat ya. Seperti siapa artis ya kan? Nah, siapa artis ini? Yang kadang-kadang artis bukan artis juga tapi lebih cantik dari artis. Ya, bacalah buku ya tentang kehidupan kota besar ya, namanya Jakarta Undercover. Cari aja nanti buku e-booknya, baca ya. Biar meluas wawasan kita. Oh nggak ada hubungannya dengan kedokteran? Ada hubungannya. Kenapa nggak? Dokter itu kan ilmu tentang anatomi manusia, ya kan? Nah Jakarta Undercover itu ya perilaku manusia. Ya. Nah akibat perilaku itulah maka dokter bisa panen ya. Misalnya karena orang itu mabok, berhubungan sembarangan, ya timbul penyakit kulit, penyakit kelamin, ya kan? Nah, itu kan penyakit. Nah, penyakit kan makanan dokter ya. Nah, rezeki dokter itu dari situ ya, mengobati gitu ya. Kalau rezeki hakim mengadili, rezeki jaksa menjadi penuntut gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada maling, nggak ada apa, nganggur jaksanya, hakim juga nganggur ya. Pengacara nganggur, ya. Nggak ada maling, nggak ada koruptor, nggak ada penipu, nggak ada ingkar janji, ya, nggak ada orang yang lupa, ya, nggak ada orang yang mudah tersinggung, ya kan, nggak ada orang yang bandel, nah itu nganggur itu yang ahli hukum itu ya. Penjara, kalau di Belanda itu sudah itu ya, orang udah mulai sadar ya, sadar dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan dia. Ya, dia betul-betul berpegang pada hukumnya ya. Sehingga di Belanda sekarang tidak ada penjara yang berisi lagi, udah penuh, pada kosong sekarang ya. Jadi mestinya kita ekspor napi ke Belanda itu ya, nggak apa-apa ya. Orang Belanda nggak mau ya, karena napi itu kan harus makan. Yang ngasih makan siapa? Dia nggak bisa kerja. Nah makanya napi-napi itu kalau udah masuk lapas dipekerjakan, dikasih hobi, bikin apa gitu, hasilnya dijual ya. Sebagai pendapatan untuk lapasnya ya di non BBN ya. Nah dari situ bisa untuk nama-nama uang belanja sipir dan napi itu. Jadi dalam berfilsafat itu ada syarat-syaratnya, ada kaidahnya, ada rukunnya gitu ya, ada prosedurnya dan sebagainya itu ya. Yang pertama rasional, yang kedua kritis, yang ketiga sistematis, kemudian menyeluruh, mendalam dan normatif ya. Ada 6 syarat-syarat kita ini berpikir, baru itu disebut kita berfilsafat. Jadi tidak semua orang bisa berfilsafat ya, tapi orang dalam kehidupannya
dianggap dia berfilsafat, ya. Bagaimana dia memilih hidup sebagai pengangguran, misalnya malas cari kerja. Itulah cara pikirnya seperti itu. Filsafat hidupnya yaitu malas ria, gitu ya. Beria-ria, bermalas-malasan, nah, gitu ya. Ya, rasional itu rasio, ya, dari akal sehat, ya. Rasio itu cara bekerjanya memenuhi hukum logika, ya, sebab akibat, kemudian premis mayor, premis minor, silogisme, ya, gitu, ya. Misalnya cara berpikir supaya kita memperoleh kebenaran yang rasional. Jadi kalau rasional itu artinya semua orang yang berpikir sehat itu menganggap itu suatu kebenaran, ya. Nah, kebenaran ini itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah, ya, itu kebenaran itu, ya. Misalnya kita cara mengambil kesimpulan itu, ya, premis mayor, premis minor. Dari fakta kita ambil satu pernyataan. Semua makhluk hidup itu pasti mati. Nah, ya. Itu tidak ada yang bisa bantah itu. Ya. Kemudian Ali adalah manusia. Ya, manusia itu ya dalam struktur kita tahu adalah bagian dari makhluk hidup. Jadi Ali adalah manusia. Manusia itu bagian dari makhluk hidup. Maka kesimpulannya Ali pasti mati. Nah, nggak bisa dibantah itu, ya. Itu contohnya berpikir rasional, akal sehat itu. Tapi kalau orang udah berbantah-bantahan, debat kusir, nah itu bukan lagi rasional. Ya, namanya debat kusir, ya. Debat kusir itu menang-menangan, ya. Nah, contohnya debat kusir, asal kata debat kusir itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Halo? Nanti Zul itu di apa? Di send screen, ya, apa namanya? Screenshot, ya. Itu peserta yang kuliah ini, ya, yang nggak nampak wajahnya itu nanti dianggap nggak hadir, gitu, ya. Baik, Pak. Screenshot aja, nanti kemudian absensi apa manualnya diisi, ya, nanti Bapak tinggal paraf di situ, ya. Kemudian topik kuliahnya juga diisi di situ, ya. Sesuai dengan itu aja, GBBP yang sudah Bapak kasih itu, dengan pertama, kedua, kayak gitu, ya. Nah, jadi kan Bapak jelaskan namanya rasional, ya. Ini harus paham gitu, ya, bukan hanya tahu ngerti, tapi juga sampai paham. Jadi debat kusir itu memang ada peristiwa kisah nyatanya, ya, yaitu orang ahli debat, ya, orang tokoh bangsa Indonesia nih yang ahli debat, ahli logika, ya, dan menguasai sampai 60 bahasa, ya, pasif dan aktif, yaitu Ki Haji Agus Salim. Ya. Itu diplomat ulung, ya, menteri luar negeri yang kedua, yang pertama Bapak lupa. Ya. Dia pulang kampung ke Bukit Tinggi naik bendi, ya. Nah, yang dari Bukit Tinggi tahu itu bendi, atau Sado, atau Bengkulu ini delman, gitu, ya. Kalau di Jakarta itu andong, nah, ya, gitulah, ya. Nah, hari itu hujan, gerimis, dingin, angin bertiup. Nah, dalam perjalanan itu kudanya tuh kentut, ya, kudanya kentut. Nah, Haji Agus Salim bilang, "Oi, Ajo, angku," katanya kan, "kantui," maksudnya kentut kan, "kalua angin, masuk angin, kudu ko kantui no." Kan. Terus apa kata kusirnya? "Oh, enggak Pak, kalau kantui itu bukan masuk angin, gitu kan, kalua angin." Nah, betul kan, orang kentut kan keluar angin. Tapi angin yang keluar tentu
nggak akan bisa keluar kalau nggak ada yang masuk kan gitu. Jadi itu hubungan sebab akibat itu. Ini fenomenanya kan kelihatan sepotong seperti itu, ya. Hanya yang melihatnya kentutnya, ada yang melihat sebab musabab. Nah, dua cara pandang. Akhirnya berdebat. Ada debat kusir karena nggak mau ngalah, ya, nggak mau berdiskusi, nggak mau mencari akar permasalahan cara pandangnya. Nah, jadi kalau sudah melihat sepotong-sepotong itu dua-duanya benar. Nah, tapi bisa dua-duanya salah, gitu ya. Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, kalau fenomenanya kentut itu keluar angin bukan? Genius Prananda. Kentut keluar angin apa masuk angin? Keluar angin, Pak. Nah, itu kan benar kusirnya kan? Keluar angin. Benar kusirnya. Karena dia lihat kentut itu keluar angin. Nah, yang Haji Agus Salim bilang, kantui kok karena masuk angin. Ya emang di tubuh kita itu sumber angin atau bukan? Hah? Ada pabrik angin di perut kita? Enggak kan? Nah, itu karena masuk angin. Ya, masuk angin itu bisa aja perutnya kosong, ya kan? Akhirnya timbullah gas ya dari apa namanya itu proses pemanasan tubuh, ya, keluarlah asam dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi masuk angin itu ya. Dari apa, perut kan kosong, ya, perut kosong, tekanan di luar kan tinggi, ya, masuk dia. Ya. Ini kalau perut kosong itu kan tekanan udaranya kan rendah. Nah, kalau udah masuk kan akhirnya kan dicampur gas dari perut, penuh dia, ya, akhirnya dia mendesak keluar. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, itu rasional itu, ya. Jadi kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Nah, kalau berdebat tadi lihatnya sepotong-sepotong, dua-duanya benar. Akhirnya itulah disebut dengan debat kusir. Pertanyaannya lagi, mana lebih dulu ayam sama telur? Ya kan? Ayam berasal dari telur, telur berasal dari ayam. Nah, karena melihat sebab yang sudah ada. Ya. Nah, tapi kalau yang kita kembali kepada asal mula penciptaan, ya tentulah Allah itu ciptakan makhluknya dulu, ya, baru kemudian bereproduksi, ya. Seperti kita manusia, diterangkan oleh Tuhan, berasal dari Adam. Nah, Adam itu berasal dari mana? Dari tanah. Tapi apa semuanya tanah? Enggak juga. Karena kita juga mengandung air, mengandung api, mengandung angin, tanah. Jadi 4 unsur. Nah, di alam semesta ini hanya ada 4 unsur ini. Ya. Tanah, api, angin. Tanah, api, angin, dan air. Ya, itu di alam semesta. Ya, menggunakan argumentasi. Ya, itulah argumentasi tadi gitu ya, sudah ada. Nah, kemudian kritis. Nah, kalau kritis itu kita tidak menerima, wah, begitu ada berita, wah, hei, siapa? Umu, itu suamimu atau cowokmu selingkuh. Wah, langsung diterima nih, ya. Langsung marah-marah, ketemu cowoknya langsung cakar-cakaran. Wah, kamu selingkuh, wah selingkuh. Ya, itu nggak kritis itu ya. Apalagi zaman hoax sekarang nih ya, zaman hoax. Nah, jadi kritis itu kita tidak menerima begitu saja, kita langsung berdialog ya. Nah, itu mencari ya hubungan sebab akibatnya dari informasi tadi ya. Jadi kita tidak cepat puas ya atas jawaban sendiri, atas apa yang disodor orang lain ya, tanpa sebab. Ya. Kenapa, mengapa, bagaimana. Nah, itu tadi 5W. Satu itu ada alat uji kesahihan. Apakah informasi yang kita terima itu benar atau salah. Ya. Kita mencari jawaban yang benar di atas atau di tengah relativitas jawaban. Jadi apa yang ada di dunia ini relatif, ya, relatif semua, berubah semua, ya. Nggak ada yang kekal, ya, semua fana. Kalian dulu masih kecilnya, yang laki-laki ini seperti Muhammad Afiq, masih kecilnya dulu, kecil badannya, ya, dulu lahir tidur-tiduran aja, sudah tuh bisa merangkak, ya kan, bisa berdiri, itu yang ngasuh ibunya itu ya. Nah, kemudian suka nenen, susu, ya kan, nah, suka, gitu ya. Nah setelah dewasa nggak suka lagi, ya, nah, nggak suka lagi itu nenen ibunya, tapi mungkin nenen yang lain kan gitu, ya kan, ya Muhammad. Kalau udah dewasa nanti
berarti ke nenek yang lain. Itu laki-laki itu nggak pernah dewasa dia, ya, nggak pernah dewasa. Jadi anak-anak terus. Makanya yang wanita harus tahu ya, memelihara laki-laki itu. Dia anak-anak terus itu, ya. Dia kasih makan, ya, maka suaminya akan setia, ya. Pelihara, ya, kalau orang Sunda itu dapur, sumur, kasur, dapur. Nah itu. Kemudian sistematis. Jadi sistematis itu runtut, ya. Jadi dia mulai dari yang kecil, sedang, besar, sangat besar, besar sekali, ya begitu ya. Atau dari yang besar ke sedang, kecil, dan kecil sekali. Gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan sistematis. Dia runtut, ya. Dia step by step, ya. Nah, berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu. Ya, itu tadi ya, kalau kita berhitung jangan bolak-balik 1, 3, 7, 9, 21. Wah, itu nggak selesai itu berhitungnya ya. Nggak tahu kita ya berapa yang udah kita ambil. Nah, jadi berhitung ini 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Ada 10 taruh dulu, ngitung lagi 1. Nah, ini sudah 10 berarti 100. Nah, atau kita ngitung 1, 2, 3 sampai 10, 11, 12 sampai 20, 21 dan seterusnya. Itu metode berhitungnya atau cara menghitungnya, ya. Nah, itu runtut namanya, itu yang disebut dengan sistematis tadi, ya. Kemudian polanya jelas, logika atau cara berpikir teratur, ya. Jadi cara menghitung tadi kelihatan teratur, ya. Dari yang kecil, dari 1 sampai 10 dan sebagainya. Nah, ya. Kemudian menyeluruh, ya. Kalau menyeluruh ya artinya tidak ada satupun yang dilewati, ya, besar, kecil, ya, hitam, putih, ya, semuanya kita simak, ya, kita perhatikan. Ya. Kemudian mendalam artinya sampai ke akar-akarnya, ya. Kalau misalnya nanti kalau jadi dokter, ya, dalam meneliti penyakit, ya, kalau sudah spesialis itu mendalam dia, ya. Orang sakit perut itu sakit kepala misalnya kan, sakit kepala. Kalau kita masih jadi dokter umum, orang sakit kepala itu ya dia di daftar gejala, ya. Oh, masuk angin sakit kepala, ya kan. Kemudian demam sakit kepala, ya. Terus apalagi ya, kecapean, stres sakit kepala. Terus dikasihlah obat, ya, obat penenang atau apa gitu ya. Nah, akhirnya dia tenang. Nah, kalau sudah super spesialis itu mendalam dia, ya. Di mendalamnya itu segala data-data tentang penyakit tadi sudah dipenuhi, ternyata jawabannya tidak semua. Nah, maka dia mulai melakukan pendekatan yang lain. Wah, ini masuk angin kurang terlambat makan enggak, begadang enggak, tensi juga enggak. Ini akhirnya dia merasakan psikologis lagi, misalnya kita lihat, wah ini ada hubungannya fisik dengan psikis. Mungkin Bapak ini terlambat gajiannya. Oh iya Pak, saya nggak ada uang, saya sakit kepala. Nah coba tanya sama orang, nggak ada uang, sakit kepala nggak? Tanya dulu nih, Rizkita Ayudira. Kalau uang nggak ada, 3 hari nggak makan, sakit kepala nggak kira-kira? Sakit kepala kan? Mau kuliah nggak ada kendaraan. Ya kan? Nah, kemudian untuk naik kendaraan nggak ada, ya, sakit kepala kita ya, mana sakit kepala dalam arti tanda kutip itu ya, bukan sakit di sini. Ya, dia bagaimana mencari akal, nah, nggak ketemu jawabannya, gitu ya. Ini contohnya ya, mendalam itu sampai ke situ, ya, melihat persoalan itu, bukan hanya yang tampak, bukan hanya yang terlihat, tapi juga tersurat, tersirat, gitu ya. Kemudian normatif. Jadi kalau normatif ya itu asal katanya norm, ya. Norm itu nilai. Ya, nilai ini berkaitan dengan baik buruk, ya, benar salah, acuan, patokan. Nah, jadi harus ada patokannya, ada acuannya, ya. Ketika kita ingin memecah masalah itu starting point-nya apa? Misalnya ada pertengkaran di antara mahasiswi, misalnya.
bertengkar, ketemu ribut. Nah, ada orang yang ingin mendamaikan, ya. Dia cari dulu akar masalahnya itu, ya. Ya, dilihat dulu riwayat hidupnya, sukunya, dan sebagainya, pergaulannya. Akhirnya ketemu. Rupanya mereka ini berebut cowok, misalnya. Misalnya contoh seperti itu, ya, berebut cowok ini. Gitu. Kalau udah ketemu akarnya, ya gampang, ya. Ya mau diapain itu, ya cowoknya dimatikan aja, ya dua-duanya nggak dapat, misalnya. Ya. Atau kita lihat kebijaksanaan Nabi Daud, ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu orang tuanya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud didatangi oleh dua orang wanita, ya, wanita ibu-ibu bawa balita, ya. Nah, dua ibu ini mengakui balita tadi, ya mungkin umur 2 tahun, udah lepas nyusu lah mungkin ya. Nah, kalau dia masih nyusu, nanti ketahuan ibunya, ya. Ini sudah 2 tahun, 3 tahun. Dan anak ini jina atau akrab sama kedua wanita itu. Nah, kedua wanita itu mengatakan bahwa ini adalah anak kandungnya. Ya pastilah ada di antara dua itu yang asli dan yang palsu, betul nggak? Apa bisa? Dua orang ibu melahirkan satu orang anak? Bisa? Enggak ya? Enggak bisa. Tapi kalau satu orang bapak melahirkan 4 orang anak, bisa. Kenapa? 4 ibunya. Gitu ya. Nah, jadi datanglah ke Nabi Daud. Tolong Baginda, Raja, saya ini anak saya nih. Yang dua juga gitu, tolong Baginda ini anak saya nih. Tolong diputuskan nih, ya. Siapa di antara kami yang berhak atas anak ini? Nah, ini kan bingung, ya faktanya dua anak tadi dekat sama dua-duanya, ya mau nggak nangis apa, ya akrab. Nah, gimana cara memutuskannya itu? Ya, nah, Nabi Daud manggil anaknya Nabi Sulaiman. Ya. Nah, Nabi Daud kan udah cara memecahkan masalah tadi, ya ganti-gantian aja. Kamu pelihara dia setahun, kamu setahun. Tahun depannya kamu lagi. Akan bisa begitu kan? Ya nggak? Nah, kemudian ngasih duit juga gitu. Bulan ini kamu yang ngasih duit, ngasih susu sama dia. Bulan besok kamu gitu. Pas dia tinggal sama kamu. Kan bisa buat seperti itu. Anak berdua lah namanya kan. Nah, memeliharanya berdua, mendidik berdua. Dia nggak mau. Ya, pokoknya saya mau berkuasa penuh anak ini ya. Karena dia anak kandung saya. Ibu itu nggak berhak. Yang satu lagi ngomong juga begitu. Ya, Nabi Daud nggak kenal orang dua ini dari mana, siapa, asal mulanya dan sebagainya kan. Akhirnya manggillah anaknya yang cerdas, Nabi Sulaiman. Nah, semua sudah mentok tadi. Kemudian Nabi Sulaiman menemukan akar permasalahannya. Yang namanya ibu itu pasti sangat cinta sama anaknya. Pasti sangat sayang, nggak ada cerita. Itu sudah hukum alam itu. Nah, ibu itu punya rahim, bapak nggak punya rahim. Ya. Jadi kalau dia saking cintanya sama anak ini, dia rela berkorban. Ya. Apa saja. Ya. Baik dirinya maupun yang di luar dirinya. Nah, itu permasalahan yang dia tahu. Maka dia bilang gini, wah kalian berdua ini nggak bisa lagi kalau begitu ya. Caranya anaknya aja dibagi yang. Ini dibelah dua nih. Katanya. Kalau dipotong mungkin dapat kepala, dapat kaki. Nggak senang juga. Ini dibelah katanya kan. Belah dua. Yang satu dapat sebelah kiri, yang satu dapat sebelah kanan. Adil kan? 11 orang. Nah, jadi artinya apa? Anaknya dibunuh, mati. Nah, ibu kandungnya lihat seperti itu, ya beginilah katanya. Ya, saya sangat mencintai anak saya. Saya tidak rela lihat dia disakiti atau mati atau biarlah saya menanggung sakitnya, rindu pada anak. Asal anak saya bahagia. Itu cinta. Ini asal mulanya tadi. Akhirnya ketemu Nabi Sulaiman. Ini dia katanya. Ini ibu yang berhak katanya. Ini ibu kandungnya. Ketahuan diserahkan sama ibu tadi. Nah, yang satu tadi, wah adil Pak katanya, bagi dua katanya. Belah dua jadi katanya. Nah, yang ibu kandungnya nggak mau. Ya, nggak mau dibelah dua. Ya biarlah katanya, untuk dia aja katanya. Biarlah saya memendam sakit rindu karena cinta. Gitu ya. Itu ibu tuh. Coba tanya yang sama mahasiswi ini. Betul nggak?
Selesai nggak sama penyelesaian Nabi Sulaiman tadi? Nah, itu Lintang Dwinda. Mana Lintang? Iya, Pak. Betul nggak itu caranya tadi? Jawabanmu sebagai ibu loh ini, ya, bukan sebagai selebritis. Ya, nah itu contohnya ya. Aliran pemikiran Pancasila itu ya, itu dalam pendekatan filsafat tadi ada dalam arus pemikiran yang disebut legitimatif dan humanistik. Ya, kalau legitimatif itu sebagai dasar negara, ya, sebagai fundamental norm, ya. Jadi kaidah gitu ya, kaidah, ya, norma, ya, hukum, ya, legitimate, ya, legitimate itu artinya yang dibenarkan menurut hukum, ya. Jadi ada dasar hukumnya, ya, Pancasila itu, ya. Kemudian secara substansial hukum menentukan legalitas dan melegitimasi baik sistem, struktur dalam bangsa dan negara. Ya. Dengan demikian dasar negara berfungsi sebagai asas legitimasi dari NKRI. Nah, jadi itu tadi ya, itu Pancasila itu dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang 45. Pembukaan Undang-Undang 45 ini alinea keempatnya itu disitulah Pancasila, dan itulah jiwanya, ya, alasan kita berbangsa, bernegara, berjuang mati-matian, ya, korban darah, nyawa, jiwa, ya, harta benda, ya, kita korbankan semuanya itu, ya, untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, bangsa dan negara Indonesia ini landasannya apa? Nah, itu tadi Pancasila. Itu jiwanya, ya, ruhnya bangsa kita. Nah, itu pernyataan itu ada di pembukaan. Jadi kalau pembukaan itu diobrak-abrik, diganti, ditukar, ya habis, negara kita nggak ada lagi. Ya. Nah, dulu itu pembukaan dan batang tubuh itu dianggap satu. Tapi setelah reformasi mengatakan, wah ini nggak bisa dianggap satu. Ya, batang tubuh itu kan penjabaran itu lebih teknis, itu situasional, kondisional. Sementara bangsa kita ini dinamis, teknologi berkembang terus, hubungan antar bangsa juga begitu fluktuatif dan sebagainya. Nah, akhirnya ya tadi sedikit demi sedikit berubahlah Undang-Undang 45 itu, dan terakhir ada yang fatal yang juga dirubah itu, ya, sehingga jadilah seperti sekarang ini, ya, makin lama makin jauh kita, ya. Nah, konsekuensinya jika kaidah dasar ini diganti, bangunan negara di atasnya juga harus berubah. Nah itu, ya. Itu konsekuensi kalau Pancasila itu tidak lagi dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau Pancasila diganti dengan paradigma lain, ya, pendekatan lain seperti kapitalisme dan sebagainya. Nah, Pancasila sebagai pemikiran humanistik atas keberadaan manusia. Jadi humanistik itu kata human, ya, human, ya, manusia. Ya. Jadi arus pemikiran Pancasila itu menempatkan manusia di atas segala-galanya, gitu ya. Nah, makanya tadi di dalam dunia ini, ya, seluruh dunia, ilmu yang menempatkan manusia di atas segala-galanya itu ilmu hukum dan ilmu kedokteran, gitu ya. Nah, ini juga berimbas kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu teknik membuat bangunan yang bagus harus aman, ya, ya, aman untuk manusia. Begitu juga makanan, ya, obat-obatan, ya, itu manusia. Makanya sekolah yang paling mahal juga kalau di Amerika, ya, itu hukum dan kedokteran. Kalau di Indonesia ini sekolah yang paling murah ya sekolah hukum, ya. Cuma bawa telinga sama mulut aja jadi sarjana hukum, ya. Nah, 4 tahun jadi sarjana hukum, masuklah jadi pengacara atau jaksa, ya. Bekerja 10 tahun ya sudah punya segalanya, ya, punya rumah, punya mobil, punya ini, gitu ya. Karena tadi dia bekerja di sumber
sumber transaksionalnya manusia. Ya. Pancasila adalah inherent, ya, melekat kepada eksistensi manusia sebagai manusia. Ya. Nah, tapi ingat ya, ini kalau dalam ini kan sebagai filsafat nih, manusia sebagai manusia. Tapi kalau kita mempelajari agama, kitab-kitab suci, manusia ini dengan binatang sama, ya, karena dia digerakkan oleh jiwa. Khulun nafsin za'iqatul maut. Di jiwa, nafs itu jiwa. Jadi tumbuh-tumbuhan itu ada jiwanya, binatang ada jiwanya, manusia ada jiwanya. Ya. Nah, di Injil disebutkan manusia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus itu disebut domba sesat. Nah, domba binatang. Ya. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan sempurna, ya. Tapi juga dia karena kelakuannya maka dia turun dari manusia ke makhluk yang paling hina, gitu ya. Ya di bawah binatang, gitu ya. Nah di atas binatang kan masih ada jin, kan gitu, setan. Nah, jadi ternyata manusia itu kalau sudah bejat, sudah jahat, itu lebih jahat dari setan, lebih jahat dari binatang. Kalau binatang itu membunuh karena mau makan, tapi kalau manusia membunuh karena keserakahan, gitu ya. Misalnya tadi ya, karena diutangin nggak bayar, ya bunuh, gitu ya. Gara-gara duit 10.000 di pasar bisa membunuh itu. Ya. Nah, sebagai manusia lepas dari keadaan tertentu pada konkretnya. Sebab itu dengan memandang kodrat manusia kuatalis, kita juga akan sampai kepada Pancasila. Nah, ini manusia itu kita tempatkan sebagai sumber dari kebaikan. Ya, ini manusia itu sumber nilai. Ya, manusia nilai yang bisa merubah, ya, alam semesta ini, ya. Create, ya. Jadi sifat Tuhan, kemampuan Tuhan, energi Tuhan yang dilimpahkan, diwariskan, diturunkan, diberikan, dikaruniai kepada manusia, yaitu kreatif, create, mencipta. Nah sekarang, zaman sekarang nih, zaman startup ini, itu orang-orang yang kreatif yang kaya, cepat kaya. Cepat hidup mewah gitu ya. Makanya masih muda-muda kekayaannya sudah melimpah. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi. Nanti di akhir zaman orang-orang masih muda tapi sudah sangat kaya, ya. Pancasila secara inherent ada dalam kodrat manusia. Harus ini merupakan jalur pemaknaan diri manusia Indonesia. Harus ini tidak membutuhkan legitimasi bagi keberadaan manusia Indonesia. Pendekatan Pancasila sebagai filsafat hidup, Waltanschauung, dengan demikian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak lagi berwacana di bidang legitimasi politik dan hegemonistik. Ya. Jadi pelajaran Pancasila ini tidak lagi kita hafal atau kita lekatkan dengan legitimasi misalnya kan. Wow, kalau nggak suka dengan pemimpin, nah itu interpretasi sekarang nih ya. Kalau nggak suka dengan pemimpin, kritis, engkau musuh. Kalau itu keluar dari Indonesia. Nah, malah sebaliknya ya, yang terjadi dalam politik, sosial media sekarang seperti itu. Ya, manusia tidak diwacanakan sebagai ini tadi ya kuatalis ya, tapi sebagai wacana politik ya. Jadi kalau nggak suka sama pemimpin, menentang, protes, berarti engkau nggak suka dengan Indonesia, nggak cinta NRI. Sementara sebagai rezim, saya cinta rezim, saya NKRI ini mati, harga mati. Nah, itu ya, itu salah itu. Makanya sekarang buzzer-buzzer itu sudah ditangkap sekarang, ya. Ade Armando, Kuntadi,
ya, kemudian Denny Sregar, terus satu lagi yang Ustadz itu siapa namanya? Nabila? Yang Ustadz itu siapa namanya? Tahu nggak? Yang ngaku-ngaku Ustadz itu, nah, ya. Yang buzzer itu, nggak ada yang tahu. Itu sudah ditangkap sekarang. Baca di koran tuh ya, di YouTube. Namanya lupa Bapak itu. Siapa itu? Nah, ini kuis. Apakah Pancasila dapat diubah diganti dengan atau ditiadakan? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Baitur Rahmi. Jawab pertanyaan kuis ini. Apakah Pancasila dapat diubah atau diganti atau dihilangkan? Setelah tadi kuliah panjang lebar. Ayo, buka, unmute. Buka ininya. Menurut saya tidak, Pak. Oh, tidak. Apa alasannya itu, Yosafat? Karena Pancasila ini penting, Pak, bagi kehidupan Indonesia. Kalau penting kan bisa aja dihilangkan, ganti yang lain yang lebih penting. Coba Doni Ferdiansah, tadi kan Bapak udah jelas panjang lebar. Kenapa nggak bisa diganti? Karena Pancasila sebagai landasan kehidupan bangsa, Pak. Kalau misalkan diganti atau ditiadakan, landasan itu kan akan roboh gitu, Pak. Sebuah bangunan akan roboh. Coba Aisyah, ya, ada tambahan nggak? Suhadi Alpasa. Iya, Pak. Ya, kenapa Sama, Pak. Pancasila nggak bisa diganti atau diubah? Ya sama, Pak. Menurut saya tidak bisa. Karena Pancasila itu, Pak, yang mempunyai norma positif dan landasan untuk sebuah negara dari awal kemerdekaan kita gitu, Pak. Sudah menjadi ideologi, ya memang ideologi kayak fondasi negara gitu, Pak. Kan Bapak bilang, kalau kita berdiskusi, berargumentasi, carilah pendapat yang benar, yang nggak bisa dipantah. Ya, jadi fakta, ya, kalau hukum ada fakta hukum namanya. Jadi fakta itu adalah kebenaran, fakta itu adalah kenyataan, yang nggak boleh diubah. Ya, jadi kalau penyiar atau jurnalis wartawan, ketika dia menulis berita, itu nggak boleh dimasuk opini dia. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nah, itulah kebenaran, itu fakta. Nggak bisa dibantah. Ya. Nah, ini cara menjawab kita tuh begitu. Jadi mengapa nggak bisa diganti? Kan sudah Bapak jelaskan tadi. Secara legitimasi, secara humanistik, secara filsafat. Jadi Pancasila itu adalah jiwa atau rohaninya. Kan kalian dokter, maka Bapak ngasih contoh tadi jiwa. Ya. Jadi kalau nanti jadi dokter jiwa, bukan dokter ruh ya. Bukan dokter arwah, tapi dokter jiwa. Jiwa itu makhluk hidup, ada dia. Ya, jiwa kita ini manusia dengan jiwa binatang itu sama. Makanya di dalam Injil disebut domba, domba sesat. Di dalam Taurat kitab Yahudi juga disebut binatang. Ya, binatangnya dia, kalau orang Yahudi itu anak Tuhan, maka selain anak Yahudi itu binatang. Nah, binatang boleh dibunuh, disembelih gitu. Ya, kalau orang Yahudi nggak boleh disembelih. Nah, dalam Islam itu di tengah ya. Kalau dia baik melebihi malaikat, baca surat Watini wa Zaitun itu ya. Kalau dia jahat melebihi binatang ya. Lebih jahat, lebih hina, lebih rendah dari setan. Ya. Kalau setan itu musuh, jadi manusia yang sudah jadi setan, itu lebih jahat ya daripada setan dalam bentuk makhluk gaib. Ya, setan itu ada dua, dalam bentuk makhluk gaib, jin, ya, dan dalam bentuk manusia yang nyata, gitu ya. Nah, jadi mengapa? Karena Pancasila itu jiwanya. Coba kalau jiwanya diambil manusia nih,
Masih ada nggak sosoknya itu? Masih ada nggak orangnya itu? Kan tinggal apa namanya? Coba Rafa. Kalau orang udah mati yang tinggal apa namanya? Rafa. Dengar nggak Rafa? Rafa Farica. Iya, Pak. Nah, kalau orang sudah jiwanya nggak ada, itu sebutannya apa itu? Meninggal, Pak. Udah enggak. Jenazah, mayat, Oh kalau ya, binatang, bangkai. Nah, negara kita ini kalau ini tadi pandangan hidupnya itu diganti, misalnya komunisme, liberalisme, ya, ya nggak ada lagi Indonesia, walaupun orangnya masih ada, ya. Tapi bangsanya sudah mati, nggak ada lagi bangsa Indonesia, ya, paham ya? Nah, sampai di sinilah dulu, ya, kuliah kita. Nah, silakan dibuat pertanyaan, ya, tentang apa yang sudah dijelaskan tadi, jawab sendiri. Nah, itu tugas tidak terstruktur. Nah, nanti Bapak acak saja nanti ya, nanya kuliah perdana hari Jumat itu kan nanya siapa, sebut aja Bapak lihat yang dari daftar yang hadir ya. Coba apa pertanyaan yang dibuat dan apa jawabannya ya tentang Pancasila ya, sebagai pandangan hidup bangsa ya. Nah, ini jawabannya ya, tidak bisa diganti. Karena apa? Karena mengubah NKRI ya. Lihat arus legitimatif. Nah, itu jawabannya yang tadi itu ya. Cara berpikir legitimatif tadi. Ya. Kemudian menyalahi kebenaran. Lihat arus humanistik. Jawabannya tidak seperti, tidak ada karena penting atau karena bukan. Ini ya jawabannya itu ya sesuai dengan landasan berpikir kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak
Pak, stop. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. PPT-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Kali mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Oke, Terima Pak. kasih, Pak. Jangan keluar yo, ini proses record. Iya. Sabar ya. Sudah belum, Jul? Jul? Sama, Cok. Belum. Enggak ya. Hai Rapi.